Hari ini kami ingin mempresentasikan tugas biologi, yaitu tentang metabolisme. Metabolisme terdiri dari 3 bab. Yang pertama enzim, yang kedua anabolisme, dan yang ketiga adalah katabolisme. Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang metabolisme. Menurut biologi kelas 12, metabolisme adalah suatu sifat baru dari kehidupan yang muncul dari interaksi spesifik antara molekul-molekul di dalam lingkungan sosial yang teratur dengan baik. Lalu ada beberapa contoh lain dari metabolisme, penjelasan lain tentang metabolisme. Saya ingin menanyakan kepada Leni Cornelia, apa menurut yang lain tentang metabolisme? Menurut Halodoc, metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh, dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Leni atas pendapatnya mengenai metabolisme. Sekarang kita akan masuk kepada bab enzim. Saya ingin menanyakan pendapat tentang enzim kepada teman saya. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dalam suatu reaksi kimia organik, energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil sehingga berfungsi menurunkan energi aktivitas. Terima kasih Mega atas pendapatnya mengenai enzim. Sekarang saya ingin membacakan beberapa arti lagi mengenai enzim dari Tirto. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein dan suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Selanjutnya, Sinta Amelia akan menjelaskan beberapa contoh enzim. Berikut ini contoh dari jenis enzim di tubuh manusia. 1. Lipase, sekelompok enzim yang membantu mencerna lemak di usus. 2. Amilase, membantu mengubah pati menjadi gula, ditemukan dalam air liur. 3. Maltase, juga ditemukan dalam air liur, memecah gula maltosa menjadi glukosa. Maltosa ditemukan dalam makanan seperti kentang, pasta, dan bir. 4. Tripsin, ditemukan di usus kecil, memecah protein menjadi asam amino. 5. Laktase, juga ditemukan di usus kecil, memecah laktosa, gula dalam susu menjadi glukosa dan galaktosa. Asetilkolinesterase, memecah neurotransmitter asetilkolin di saraf dan otot. 6. Helikase, mengungkap DNA. DNA polimerase, mensintetis DNA dari deoksiribonukleotida. Enzim hati, memecah racun dalam tubuh. Baiklah, itu tadi beberapa contoh-contoh enzim. Nah, setelah ini saya ingin menjelaskan tentang sifat-sifat enzim. Sifat enzim terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Jadi, enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Maka itu, enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu. Ketiga, enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein. Antara lain, bekerja pada suhu optimum, umumnya suhu kamar. Enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit, sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Kelima, enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik. Ini berarti enzim tidak menentukan arah reaksi tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapainya keseimbangan. Yang keenam dan terakhir, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim contohnya adalah suhu, pH, aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Menjelaskan tentang anabolisme.
Anabolisme menurut Wikipedia, anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. 1. Anaboli proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar, menjadi molekul yang lebih besar, seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Anabolisme menurut buku paket KS12, anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana. Contohnya adalah proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan zat makanan yaitu amilum dan glukosa. Bahan dasarnya adalah karbon dioksida dan air. Katabolisme menurut buku paket kelas 12. Katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana. Contohnya adalah proses respirasi. Jadi, katabolisme adalah kebalikan dari proses anabolisme makanan. Yang masuk ke dalam tubuh kita juga akan dimetabolisme. Artinya, diatur sedemikian rupa sehingga energi dalam tubuh kita tetap tersedia. Katabolisme menurut Wikipedia adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Pada lintasan katabolisme, molekul berukuran besar seperti polisakarida, lipid, asam nukleat, dan protein akan terombak menjadi beberapa molekul yang lebih kecil seperti monosakarida, asam lemak, nukleotida, dan asam amino.